Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke perbatasan Sumatera Utara, pantai timur dan pantai barat, setiap kabupaten 23 kabupaten kota di Aceh sudah kami masuki. Tapi yang 2 kali hanya di Takengon. Ini yang 2 kali. Yang lain cuma satu. Saya heran kenapa di sini sampai 2 kali. Baru dapat jawabannya. Rupanya di sini yang saya dapat KTP. Jadi di tempat lain itu saya ceramah sebagai tamu. Di sini saya pulang kampung. Ustadz Somad itu kurus. Beratnya 50 kurang. Bagaimana supaya dia nampak gemuk? Dikasihlah jas. Nampak gemuk kan? Nanti mantap nampak di video. Dia ceramah malam. Gelap. Jasnya hitam. Orangnya pun hitam. Nanti disangka hantu. Gimana caranya biar supaya nampak? Dikasihlah sulaman gayo. Di ujung tangan. Ini namanya cerdas. Makanya tadi mewujudkan Aceh Tengah yang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Orang cerdas itu sowan. Kalau HP-nya cerdas, smartphone. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus cerdas ternyata menjadi pemimpin ini. Maka malam ini saya bisa datang kemari. Tentulah ada orang-orang yang berjasa. IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka inilah yang memfasilitasi saya mengenalkan dengan Pak Bupati. Mana mungkin Pak Bupati kenal dengan saya? Akhirnya saya pun duduk di sebelah kiri DPR RI, sebelah kanan Bupati. Dua-duanya tegap. Saya pun tegap juga. Udah kalian ambil foto tadi? Itulah salahnya. Nanti saya duduk sekali lagi di belakang. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak anggota DPR RI, ada Ketua MPU, ada Ketua IKAD, Pembina IKAPDA. Ustadz tengok apa? Ada tulisannya. Di mana-mana biasanya susunannya yang paling tinggi raja. Di bawah raja, Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri, menteri-menteri. Di bawah menteri, gubernur-gubernur. Biasanya begitu. Tapi di Aceh Tengah tidak. Justru yang di bawah yang bupati. Alim ulama yang di atas. Jadi kalau begitu susunannya, alim ulama, para abu, para abi, para tengku di atas. Cakap mereka ini yang didengar. Baru yang paling bawah, inilah yang memilih para pemimpin. Jadi makin ke bawah dia, bukan makin turun, justru makin naik. Mereka ini DPR, DPD, pemimpin, bupati, siapa yang memilih mereka? Ngaku semua. Mereka yang memilih. Kalau begitu nasib-nasib mereka ini di mana berada? Di ujung jari orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang suka tabligh akbar,
pasti dia akan memilih pemimpinnya, bupatinya, wakilnya yang juga sama dengan dia. Betul? Kenapa di tempat lain bisa pecandu narkoba jadi pemimpin? Karena yang milihnya orang sakau. Ustaz Somad, ini persiapannya cuma beberapa hari saja ini. Kok bisa orang berkumpul sebanyak ini sampai nggak nampak ujungnya di mana? Karena gelap. Cara biar supaya kita tahu sampai di mana, masing-masing coba hidupkan HP yang ada senternya. Biar nampak saya hidup sampai mana dia. Ramai ternyata. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir, takbir, takbir. Barulah nampak malam tanpa bintang. Tak ada bintang di atas karena sudah turun ke Takeng. Turun ke Aceh Tengah semuanya. Malam ini malaikat menyaksikan. Inilah makhluk-makhluk yang dulu ketika diciptakan Allah, malaikat tidak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kau ciptakan mereka. Mereka hanya akan berkelahi. Mereka akan menumpahkan darah. Buktinya malam ini mereka tidak berkelahi. Mereka datang. Padahal mereka tadi siang letih karena memanen kopi. Tapi malam ini mereka datang. Ustaz Somad, Aceh Tengah, Takengon ini tenang, aman, damai. Kenapa? Karena setiap masyarakatnya punya kebun yang diurus masing-masing. Di tempat lain orang mengurus kebun, tapi kebun orang lain. Kebun perusahaan. Menjadi anak buah. Menjadi kaki tangan. Di Aceh Tengah, setiap orang menjadi orang kaya bagi dirinya sendiri. Karena dia punya kebun masing-masing. Punya duit. Kopinya pahit, tapi harganya manis. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya dikasih tahu waktu minum kopi. Pas saya minum kopi, saya bilang, Ustaz pakai gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz Somad, di sini kopi pahit tapi harganya manis, Ustaz. Kalau tak percaya, coba tes. Saya minum. Gimana rasanya? Pahit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini cuacanya dingin, Ustaz. Makanya di sini tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena di sini orang duitnya ada, pikirannya sehat, ibadahnya kuat, dan cuacanya dingin, tenang. Pulang, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Anak 12. Semuanya jadi orang soleh-soleh, baik-baik semuanya. Amin. Kata Nabi, aku nanti bangga di akhirat. Aku bangga hari kiamat. Kenapa? Mukatsirum bikumul umam. Karena di antara umat yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi. Mana umat Muhammad yang banyak itu? Kalian yang ragu, yang katanya pengajian cuma ada 2 saf, yang katanya pengajian masyarakatnya tak ramai. Datang kalian ke Takengon, datang kalian ke Aceh Tengah. Tengok,
Apa yang tengok? Tengok sendiri. Ramai di atas. Anak-anak kecil tadi manggil saya. Ustadz Somad. Ustadz Somad. Saya cari mana suara anak kecil tadi. Anak kecil kenal Ustadz. Dulu kan yang dengar pengajian itu orang-orang tua aja. Orang pensiun. Orang yang udah stroke. Dulu gitu. Mana ada anak kecil kenal Ustadz. Dulu anak kecil taunya Donald Bebek. Unyil, Ucrit, Usrok, Waoga, Pak Raden. Sekarang anak kecil, Ustadz Somad. Ustadz, kamu tahu dari mana saya Ustadz? Kan selalu nengok Ustadz di HP mama. Bapakmu tahu? Tahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ini majelis silaturahim. Silatu menghubungkan yang jauh. Ada anak Takengon, putra daerah Aceh Tengah, merantau ke Jawa Barat, di Bogor, membuka pesantren. Diundanglah Abdul Somad ceramah di sana. Jamaah sekalian, yang ingin anaknya hafal Quran, masukkan ke pesantren Hidayatullah di Bogor, Bojong, Bogor, Jawa Barat. Akhirnya setelah selesai Ustadz Somad ceramah, berapa orang yang mendaftar ke sana? 1.500 anak. Mendaftar ke sana. Pimpinannya siapa? Orang Aceh Tengah, putra daerah Takeng. 1.500 anak mendaftar. Yang bisa diterima cuma 200. Kenapa? Tanahnya kecil. Waduh, ke Ustadz Somad. Ustadz Somad. Saya tengok merah. Saya sangka hantu. Rupanya kamera. Mengambil dari atas. Mereka ambil gambar. Besok lihat saja. Di mana? www.instagram.com. Ustadz Somad. Karena Ustadz ceramah kemarin di Hidayatullah yang mendaftar 1.500. Mantap. Tapi tak bisa diterima Pak Ustadz. Kenapa? Karena tidak sanggup menampung. Alhamdulillah. Rupanya Bapak Insinyur Haji Tagor Abu Bakar sudah mewakafkan tanah 20 hektar. 20 hektar tanah Ustadz Somad. Tinggal siapa saja yang mau mengelola. Gayung bersambut. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi ada satu orang yang punya santri banyak. Bingung tak ada tanah. Ada orang punya tanah. Bingung tak ada santri. Bertemulah mereka. Di mana? Dalam majelis yang penuh barokah malam ini. Santrinya ada? Ada. Tanahnya ada? Ada. Lokalnya? Inilah guna orang banyak ramai begini. Maka besok akan ada yang mengatakan, mana tanah yang 20 hektar itu? Saya ngasih semen, saya ngasih batu bata. Berapa lagi yang perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kaca? Berapa kosen? Berapa pintu? Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah guru-gurunya, jangan takut. Mau tamat pesantren, Ikapda, siap. Mau tamat daya yang bisa baca kitab kuning. Nih, para abu, para abi, para tengku, siap. Yang mau menjadi ibu nyai, istri kiai. Banyak. Nah, sudah siap mereka. Jadi guru-gurunya, siap. Jadi pertemuan ini gunanya untuk apa? Selesai pengajian. Saya tidak mau selesai pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Sampah. Saya tidak mau pengajian. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah. Sendalku hilang. Bukan itu makna pengajian. Habis pengajian ini, bertemulah anak putra daerah Aceh Tengah yang bingung kemana 1.300 anak. Bertemu pula yang punya tanah. Bertemu yang punya duit. Maka mati kita meninggalkan dunia ini.
kita meninggalkan amal jariah yang tetap mengalir setelah kita mati. Shadaqatin jariah. Berapa lama Bapak jadi pejabat? Berapa lama Bapak punya kekuasaan? Paling lama 2 periode. Dipilih orang. Tapi setelah itu akan mati, hilang. Tapi pondok pesantren tak akan pernah hilang ditelan zaman. Daya akan tetap hidup. Maka cita-cita menjadikan Aceh Tengah menjadi agamis religius akan tetap terwujud. Kenapa? Karena anak-anak Aceh Tengah akan belajar di pondok tahfiz Al-Quran yang merupakan amal jariah. Orang-orang baik, orang-orang soleh melahirkan generasi yang cerdas otaknya, yang bersikir hatinya, yang punya visi misi ke depan. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun, baldatun negeri thayyibatun, baik. Thayyib itu artinya baik, bukan jarang pulang. Negerinya baik. Dari bawah tumbuh tanaman. Tanaman itu mahal. Pak Bupati, ya. Kalau dibawa bibit kopi gayo ini ditanam di tempat lain, tumbuh. Tumbuh Pak Ustaz. Tapi rasanya beda. Kenapa begitu? Karena Allah hanya memberikan tanah di gayo ini tak banyak, sedikit aja. Bukan kata saya, kata Pak Bupati. Kalau tak percaya, utus orang IPB, Institut Pertanian Bogor ke sini untuk meneliti berapa banyak tanah di dunia ini macam tanah gayo yang bisa menumbuhkan kopi diimpor oleh orang luar negeri yang luar biasa. Kenikmatan ini harus disyukuri. Betul. Lain syakartum, kalau kamu syukuri nikmat yang kuberikan ini, tanah ini hanya cuma ada di sini, menumbuhkan tanaman ini yang harganya mahal, kalian bisa makan, bisa berkeluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil, tak perlu jauh merantau. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan kutambah. Yang selama ini punya kebun 1 hektar menjadi 2 hektar. Amin. Yang selama ini punya rumah 1 jadi 2. Amin. Cuman itu aja. Ibu-ibu udah mulai cemas. Jangan-jangan. Tidak. Saya tidak akan menggiring ke sana. Saya tahu kalian ketakutan. Dari sini bisa ku dengar jeritan hati. Ustaz itu macam tahu aja dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita ini pertemuan saling ingat mengingatkan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat jangan minum khamar, jangan pergi ke diskotik, jangan pakai sabu-sabu, jangan karaoke. Kami mau kemana? Alternatifnya mana? Pondok tahfiz Quran. Para abu, para abi, para tengku menjadi panutan. Mereka menjadi pagar yang menjaga tanah lapang. Bukan pagar makan. Dulu pagar makan tanaman. Sekarang pagar makan tanah lapang. Mereka adalah pagar. Kambing tidak berani makan tanaman. Kenapa pagar? Kenapa kambing tidak masuk? Karena ada pagar besi. Abdul Somad kenapa berani ceramah di sini? Tidak gampang takut jatuh. Ada pagar kuat. Kenapa ustadznya yang dikasih lampu? Kanan 5, sini terang, ini lampu. Karena ustadz ini direkam. Ini direkam nih sekarang. Berapa kamera yang menyala di bawah? Nyala, mereka tonton. Streaming lagi. Streaming. Saya tahu signal nggak ada sekarang. Rebut-rebutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan setelah Kabupaten Aceh Tengah ini disuburkan Allah, kita syukuri dengan mendirikan pondok tahfiz Quran, guru-gurunya ada, gajinya diangkat, dimuliakan, dihormati, guru fisika PNS,
guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tamak. Siapa yang bisa mengangkat harkat martabat ini? Pak Bupati peduli pada guru agama. Wisuda tahfiz Quran di Bogor. Datang beliau dari Aceh Tengah. Terbang ke Bogor. Berjumpa dengan saya. Pemasangan sal tahfiz Quran oleh Bupati Aceh Tengah. Saya pertama salah sangka. Saya sangka beliau duta besar Turki. Saya tengok macam orang Turki. Pas sudah ngomong, kata sambutan dari Bupati Aceh Tengah. Orang Aceh rupanya. Makanya Ustadz Somad tanya dulu. Itulah saya orang yang nggak nanya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Masa LCMA nanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak kenal maka tak cinta maka tak ngutang. Oleh sebab itu maka kenali baik-baik. Jangan tengok gayanya saja. Jangan cuma lihat balehonya saja. Tengok program-programnya. Cinta pada anak Aceh Tengah yang ngapal Quran di Bogor. Tempat lain mana ada peduli. Acara wisuda. Berikut ini kata sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili. Bapak Wali Kota atau yang mewakili. Bapak Kapolres atau yang mewakili. Dandim atau yang mewakili. Memang sekarang lagi tren wakil-wakil aja. Tapi ini tidak. Asli bupati yang datang. Padahal hanya sekedar mengalungkan sorban. Apalah kerja mengalungkan sorban. Tapi bukan itu. Membangkitkan semangat anak-anak Aceh Tengah yang menghafal Al-Quran. Mereka inilah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tak berkepala. Bayangkan kalau anak Aceh Tengah yang hafal Quran tadi, 2019 dia hafal Quran, 2029 dia melamar jadi PNS, dia menjadi kepala dinas, dan dia mencalonkan diri jadi bupati. 20 tahun akan dia yang akan menjadi bupati Aceh Tengah, dan dia yang akan menjadi imam bagi kita. Setuju? Negeri ini harus bangkit. Masa jaya Sultan Iskandar Muda, masa jaya Malikul Saleh, masa jaya Syekh Abdul Singkili, masa jaya Hamzah Fansuri. Ketika itu apa? Apa yang membuat Aceh dikenal orang? Yang membuat Aceh dikenal orang dua. Yang pertama, raja yang soleh. Yang kedua, ulama yang berkarya. Maka kalau ingin Aceh tetap bangkit, wujudkan dua. Rajanya, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya. Mesti orang-orang yang soleh, peduli pada agama. Takbir. Dari takbir itu saya bisa menguji bahwa yang hadir itu anak muda. Ini muka kan tak bisa cerita ini. Karena semata saya silau. Kenapa? Ibu-ibu, saya tahu ini pakai jilbab ibu-ibu. Jangan nanti ketika saya banyak nengok sini, ini Ustaz Somad ini gatal nih. Terus terang saya tak nampak. Saya tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Sama aja semua. Oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan ini adalah masukkan anak-anaknya ke daya. Masukkan anaknya ke pesantren. Kata sambutan dari ketua panitia merangkap ketua Ikapda. Dokter. Siapa tak bangga? Ustadz Somad kenal sama dokter ketua Ikapda yang dari Aceh Tengah di Takengon. Oh, itu satu pesantren sama saya. Kami sama-sama Darul Arafah. Ustadz tamat. Saya studi banding aja sebenarnya. Mereka tamat. Dia tamat, Bu. Makanya titelnya doktor. Saya tak tamat. Makanya LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya tak tamat. Kalau tamat lah saya dulu. Udah doktor saya udah. PhD. Titelnya apa? PhD. Peci harus diukur. Nomor 8. Nanti siapa yang nonton acara malam ini. Kalau dia terpukau melihat
Mantap kali Ustadz kemarin. Bajunya dari mana? Pecinya dari mana? Sorbannya dari mana? Kalian tengoklah bagus-bagus. Ustadz nggak seperti biasanya malam ini. Lebih pede kelihatannya. Iyalah. Kan tergantung pakaian kita. Orang itu kita nilai dari mana? Dari pakaiannya kan? Kita tahu mana Bapak Kapolres, mana Bapak Dandim dari mana? Dari pakaiannya kan? Berapa banyak orang yang saya salami. Ustadz Somad tadi kenapa nggak begitu semangat salaman sama saya? Mohon maaf Pak, saya nggak tahu. Bapak pakai koko. Rupanya Pak Dandim. Pakai pakaian seragam. Saya pernah pakai baju koko pergi ke masjid. Waktu itu video belum viral. Hujan. Datang panitianya nanya. Ketuk kaca. Ustadznya mana? Tak mungkin saya bilang, akulah ustadznya. Itulah pentingnya pakaian. Pakaian menunjukkan identitas siapa kita. Coba kalau pakai peci begini, pakai baju jas begini, pakai sorban. Andai begini saya dulu masuk Hong Kong, mungkin nggak diusir. Oh, kalau begini turun dari pesawat itu kan. So, datang polisi Hong Kong. Ayah, cincai. Teroris. Ini turun pakai baju koko letoy. Tengoknya siapa ini gitu. Usir gitu. Itulah akan datang saya pakai, tak saya lepas. Dicuci juga, cuci. Ke depan, ini dia. Kenapa guru pesantren, guru daya tidak diperhatikan? Akhirnya bupati memperhatikan. Jangankan guru daya, sedangkan santri yang tamat wisuda di Bogor saja diperhatikan, dijenguk, ditengok. Maka diangkatlah gaji guru, gaji daya, gaji pesantren. Bulan Januari diangkat, bulan April dikasih, bulan Mei ditangkap KPK. Kenapa ditangkap? Karena temuan. Karena sudah memakai APBD tidak pada tempatnya, dianggap korupsi. Korupsi itu bukan cuma orang jahat. Korupsi itu menggunakan uang negara, APBD tidak pada tempatnya, temuan, tangkap. Siapa yang bisa menyelamatkan bupati wali kota ini? Tidak lain tidak bukan adalah perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya bukan perda, apa namanya? Kanon. Yang membuat kanon itu siapa? DPR, DPRK. Yang ngangkat DPR itu siapa? Kalian walaupun tak nampak wajah kalian, saudara. Walaupun gelap muka kalian malam ini. Tapi suara kalian luar biasa. Ini kalau sebanyak ini berapa TPS? Saudara, aku yang dimuliakan Allah. Ustadz Somad ini orang partai. Tidak. Ustadz Somad ini jurkam. Bukan. Ustadz Somad ini caleg. Nggak level ya. Lalu Ustadz Somad ini apa? Ustadz Somad tidak ingin suara umat sebanyak ini mubazir. Ustadz Somad ingin orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah pakai jilbab, memilih wakil-wakilnya yang peduli kepada pendidikan Islam. Jelas? Salah yang saya sampaikan ini. Jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan tebarkan berita bohong hoax, jangan ambil money politik uang sogok, dan pokoknya janganlah. Pesan Bawaslu dan Panwas. Yang nyuruh Ustadz menyebarkan ini siapa? Gak ada. Ada Bawaslu, Panwaslu ngasih Ustadz duit? Tak ada. Lalu kenapa Ustadz sebarkan? Salahkah menyebarkan kebaikan-kebaikan? Tak salah. Salahkah Ustadz Somad? Tidak. Saya hanya ingin umat ini supaya aman, damai, tentram, cerdas, religius, agamis. Ingat, kita ini dulu negeri yang hebat.
kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, semua mengenal kita, bangga kita. Kemudian kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun kita sudah menjadi negara yang merdeka. Maka masalah kebinekaan ini sudah biasa. Masalah ganti presiden, mengganti menteri, mengganti demokrasi, mengganti bupati, mengganti wali kota, bergantian silih berganti. Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Jangan kelahi gara-gara ini, betul? Jangan musuh-musuhan gara-gara ini, betul? Setelah 17 April, kita akan tetap bersaudara. Memangnya kalau kita kelahi gara-gara ini, mati kita, meninggal kita. Siapa yang menjenguk kita? Tetangga yang dekat rumah kita, kan? Ada yang aneh dengan 17 April? Tidak. Semuanya baik. Yang penting istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik. Lillahi ta'ala. Maka insya Allah negeri ini akan tetap menjadi negeri aman, damai. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai. Pak Kapolres, ya, Bapak Dandim, ya. Adakah yang mengerikan di Aceh Tengah? Tak ada. Orang Aceh Tengah tidak bisa disogok karena dia punya kebun. Betul. Kalau ada yang ngasih duit, ini 100.000, tolong pilih. Gak laku di Aceh Tengah 100.000. Betul. Dia punya kebun, dia punya sawit ada. Dia punya karet, dia punya kelapa, banyak duit dia. Maka apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Maka kalau ada yang bagi-bagi duit, nggak laku di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah orangnya smart, orangnya cerdas. Yang dijual di sini bukan duit, tapi memperjuangkan ide, memperjuangkan gagasan. Siapa yang mampu membangun pesantren, siapa yang mampu membangun daya, siapa yang mampu memberdayakan alumni Timur Tengah, itulah yang akan dipilih oleh orang. Betul. Oleh sebab itu maka kekhawatiran-khawatiran tidak akan perlu. Kalaupun ada yang maksa juga ngambil duit. Kenapa kau ambil duitnya? Saya sebetulnya nggak mau ngambil Pak Ustaz. Duit saya banyak. Kenapa kau ambil? Dia maksa. Akhirnya terpaksa saya ambil. Tapi saya ambil bukan untuk saya Pak Ustaz. Saya ambil, saya serahkan untuk pembangunan kelas di 20 hektar yang sudah diwakafkan. Supaya anak-anak yang 1.300 tadi bisa menghafal Quran ke Aceh Tengah. Amin. Bagaimana menyelamatkan Pak Bupati? Biar supaya jangan ditangkap Irjen. Supaya jangan tangkap BPK. Jangan ditangkap KPK. Maka pilihlah orang yang meluarkan payung hukum. Apa payung hukumnya? Peraturan daerah. Bagaimana supaya anak-anak kita hafal Quran? Masukkan ke daerah. Masukkan ke pesantren. Ngangkat gurunya dari mana? Alumni Ikabda. Alumni daerah. Alumni Timur Tengah. Yang datang dari Mesir, datang dari Tunisia, datang dari Aljazair, datang dari mana-mana. Itu semua datang ke tempat kita. Mereka menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berganti-ganti di sebelah kanan? Layar. Hah? Videotron. Masya Allah, ada TV besar rupanya di sebelah saya. Saya sengaja maju ke depan, kasihan jamaah tak melihat. Rupanya jamaah tidak melihat saya. Mereka melihat. Ustaz ngapain ngomong gini? Kami bukan nengok Ustaz, kami nengok sana. Berapa dipasang? 1. Sana tak ada. Kalau gitu saya pindahlah ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang Ustaz tengok? Gambar saya. Dr. Andes Sabila Abu Bakar, Haji Firdaus SKM, Tablik Akbar, Tengku HM Fadil Rahmi LC. Gambar saya paling besar. Begitulah orang Takengon memuliakan Abdul Somad. Dari mulai pecinya, sorbannya, bajunya, celananya pun dikasih tadi. Ada dikasih. Untung tadi suruh ganti di sini.
Ada itu dipegang sama Tengku. Ada sih. Saya begitu nengok celana itu tadi, ya Allah jangan sampai suruh ganti. Lengkap semua, Masya Allah, tabarakallah. Datang pertama dikasih KTP. Datang kedua dikasih baju. Saya datang ketiga nih ngeri juga saya. Apa mau dikasih mereka? Masya Allah, tabarakallah. Kenapa orang Aceh Tengah ini memuliakan? Padahal yang datang ini bukan Habib. Yang datang ini bukan ulama besar. Ulama kurus. Ini ustadz kering. Begitu penghormatan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa demikian? Karena mereka masyarakat religius yang dididik oleh para alim ulama. Negeri ini negeri yang dididik oleh para alim ulama. Maka ini harus kita pertahankan. Kalau pejabat meninggal dunia, belum meninggal penggantinya sudah siap. Betul. Tapi begitu Syekh Abdul Rauf Singkil meninggal, Syekh Hamzah Fansuri meninggal, Syekh Nuruddin Ar-Raniri meninggal, sudah ada penggantinya sekarang? Tak ada. Abdul Somad kalau meninggal, oh banyak pengganti. Ini anak-anak muda nih, kami siap menggantikan Ustaz Abdul Somad. Betul? Tengok. Kita belum mati pun mereka mau ganti. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9:30. Sekarang jam 10:10. Saya sudah bicara 40 menit. 40 menit saya sudah bicara. Tapi rasanya macam baru 10 menit. Ustadz aja, kami udah lama betul kami rasa, kata jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin silaturahim kita tetap terjalin, bahwa demokrasi itu sesuatu yang lumrah dan biasa. Setiap 5 tahun sekali pasti ada namanya pileg. Pileg itu dekat dengan flu. Ada namanya pilkada. Pilkada itu dekat dengan pilkab. Bedanya kalau pilkab lupa jadi. Kalau pilkada lupa tak jadi. Yang senyum mana SD pula. Macam paham aja kalian. Artinya ini sesuatu yang biasa. Makanya kalau ada yang mengatakan, ini Pak Ustadz nampaknya oksigen kita luar biasa. Biasa aja tuh bro. Ente aja yang biasa di luar. Ini sesuatu yang biasa. Oleh sebab itu maka yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana membangun Nanggro Aceh Darussalam. Skop yang kecil Aceh Tengah diawali dari generasi mudanya. Yang pertama selamat dari narkoba. Narkoba yang paling tinggi sabu-sabu. Di bawah sabu-sabu inek. Di bawah inek lem kambing. Ditangkap, ada yang ngirim video ke saya. Ditangkaplah anak yang sedang membuka tutup bensin motor di hidupnya. Direkam. Kenapa kau hirup? Pergi kalian sana, pergi. Enggak takut dia. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Ditempeleng sama Pak Kapolsek. Jangan ngirup lagi. Saya tidak takut sama Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu. Sudah tak bisa diajak bicara. Kabel-kabel di kepala ini sudah putus, sudah error. Kita bukan benci sama mereka. Kita kasihan. Bayangkan kalau yang mengalami itu anak kita, ponakan kita, anak abang kita, anak saudara kita. Sanggup kita mengejek mereka? Tak sanggup. Menengok anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi menengok bini orang bukan macam bini kita. Jangan nanti aku Ustaz kalau menengok mereka udah macam anakku Ustaz. Tapi menengok bini dia macam biniku. Jangan. Ngamuk lakinya. Oleh sebab itu ini anak kita yang harus kita selamatkan. Makanya kalau ada di mana-mana, Ustaz Somad, tolong kasih saya doa Pak Ustaz. Doa apa? Doa makan Allah mabarik lana. Doa tidur bismika Allah. Jangan baca sekarang. Kau mau doa apa? Doa supaya berhenti dari sabu-sabu Pak Ustaz.
Waduh, nggak ada itu dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Mana ada? Bagaimana cara menyelamatkannya? Perempuan, ibu-ibu yang punya anak, kontrol, tidak pernah berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi ke mana, ini kau pakai kemana, duitnya kemana. Ketika ibu berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi pada anak-anak. Ini banyak ibu-ibu nggak ngomong sekarang. Kenapa nggak ngomong? Asik main WhatsApp. Ada gambar dikirim ke WhatsApp grup. Ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang. Ibu ada dapat kiriman itu? Saya ada dapat. Diikatnya anaknya ke batang pisang, ada pun main. Anaknya nangis, bukan digendong, dipoto. Kasihan. Kacau ini sudah. Oleh sebab itu jangan sampai internet ini merusak. Tapi saya tidak pula mengatakan internet haram. Orang Takengon kenal Ustadz Somad dari internet. Abdul Somad mana ada di TV? Ada TV. TV yang menyiarkan Abdul Somad cuma satu. TV One. Memang beda. TV lain tak ada. Maka jamaah lebih banyak kenal Ustadz Somad melalui www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustadz tuh gaya-gaya aja, macam tahu aja dia internet. Tahulah. Ustadz punya FB Ustadz. Ya. Yang mana FB Ustadz? Kau tulis aja di situ Abdul Somad. Banyak betul Somad. Somad yang mana? Yang followernya 1,4 juta. Dapat nanti follower, itu dia. Yang lain-lain tuh ngaku-ngaku aja. Somad KW itu. Bukan Somad original. Saya kemarin pergi ke satu daerah. Saya tengok orang di situ cuek aja. Saya padahal sengaja muka saya tidak pakai masker. Cuek aja mereka. Sambil berbisik saya dengar dia. Berbisik ke kawan. Mirip. Astagfirullahaladzim. Sampai hati dia. Saya yakin dia ngomong gitu pasti karena saya tak pakai jas. Setelah pakai jas ini insya Allah bertambah wibawa gitu kan. Baru dia tahu. Nanti tengoklah, saya update pakai baju ini baru dia tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat hai Abdul Somad, semua ini akan hilang. Sorban tinggal. Sesayang apapun kau dengan sorban ini akan tinggal Abdul Somad. Baju kebesaran tinggal. Ketawa, berarti memang betul kebesaran. Peci kesayangan tinggal, akan diletakkan di lemari kaca, ditunjukkan inilah pakaian Abdul Somad waktu ceramah tanggal berapa nih? 7 Maret 2019, almarhum Abdul Somad. Datang orang Takengon ke Pekanbaru mencari rumah Abdul Somad, menengok anak Abdul Somad bertanya, dari mana Pak? Dari Takengon. Mau ngapain? Mau nengok jubah Abdul Somad dulu yang dipakainya ceramah. Inilah. Ini dari Sulaman Gayo ini. Ini dia. Waktu itu dia pakai ceramah ini di kampung kami. 20 tahun yang lalu. Mana sekarang Ustadz itu sudah mati dimakan cacing tanah. Apa yang diingat orang? Dulu dia pernah jadi pejabat. Dulu dia pernah jadi ustadz. Dulu dia pernah jadi orang kaya. Dulu. Waktu itu purnama bersinar terang. Tapi begitu lewat bulan purnama. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Badar. Bulan purnama. Begitu bulan purnama berlalu. Bulan tak lagi terang. Bulan hanyalah bongkahan. Batu-batu kerikil dan batu bata yang tak lagi mengeluarkan cahaya. Dulu perempuan kalau dikatakan wajahmu bagaikan bulan purnama, oh senyum dia. Sekarang setelah Neil Armstrong berak di atas, mohon maaf kasar. Setelah buang air besar di atas, barulah orang tahu rupanya bulan itu macam jeruk purut.
Jadi kalau ada perempuan dipuji, wajahmu macam bulan purnama, itu artinya kau macam jeruk purut di pijak gajah. Bulan purnama terang benderang, hanya sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanyalah bongkahan batu-batu yang tak bercahaya. Kalian hai perempuan, bunga, kuntum, mekar, harum, layu, keriput, iut, disut. Kemarin saya baru reuni dengan kawan-kawan SD, reuni dengan kawan-kawan SMA, berbisik-bisik. Apa kata kawan? Itu yang cantik dulu. Sekarang? Dulu itu yang paling cantik ya. Nengok kita pun macam nengok kucing kurap. Sekarang, mana masa-masa jaya? Hilang sirna. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Somat mati meninggalkan jas. Jangan pernah melupakan sejarah jas merah. Oleh sebab itu maka apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kau wakafkan tanah, lalu di atas tanah itu mereka ngapal Quran. Di tengah malam mereka bangun tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Mengalir cahaya ke makammu. Teranglah liang lahatmu. Nanti kalau ada orang gali kubur, tengok-tengok ke bawah. Mohon maaf bang. Ustaz Samad. Ya, ini ketua masjid kita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana Ustaz bisa datang? Ya, saya datang. Karena tidak ada orang yang menceramahi saya. Tidak ada orang menasihati saya. Ustaz Samad hari ini khutbah di mana? Saya nggak khutbah. Terus saya mau mendengar khutbah. Saya pun datanglah cepat-cepat ke masjid. Nggak pakai peci, pakai kemeja. Biar disangka orang mahasiswa. Duduk saya mau dengar khutbah nih. Datang pengurus masjid. Khotib hari ini sebenarnya adalah doktorandus Haji Fulan. Tapi karena di sudut sana ada Abdul Somad. Maka kita minta supaya khotib hari ini. Aku mau dengar khutbah. Tidak usah. Jarang-jarang khutbah lah. Tak ada yang menasihati saya. Lalu yang menasihati Ustadz apa? Liang lahat. Makanya kalau ada orang meninggal cepat-cepat saya datang. Datang saya sendirian. Turun saya. Saya tengok pemakaman sunyi. Terlambat aku. Astagfirullah. Datang saya tengok penggali kubur. Bapak-bapak, ya. Ini ketua masjid yang meninggal. Iya. Cepat betul kok udah pulang mereka. Belum datang Pak Ustaz. Bapak sudah lama gali kubur. Udah lama Pak Ustaz. Ukurnya pakai apa? Pakai bambu. Rupanya ngukur kubur itu pakai bambu. Tidak pakai meteran. Kenapa Bapak tidak pakai meteran? Kalau pakai meteran selalu disalahkan ahli waris. Sudah diukur 1,5 meter. Waktu mau dikubur sempit. Padahal saya tidak salah ukur Pak Ustadz. Kenapa kubur bisa sempit? Rupanya waktu hidup suka menggeser tanah panjang orang. Ini sempadan tanah. Ya. Sudah ditetapkan BPN. Ya. Malam-malam datang dia ke situ digeser. Nah itulah yang kuburnya menyempit. Belum mati kok kubur sudah. Siap-siap dia. Begitu kau dimasukkan ke dalam. Remuk tulang-tulang. Hancur meletup perut kau dalam. Makanya penggali kubur itu pakai bambu. Dipotong di sini, potong sini. Supaya apa? Supaya nanti kalau kubur menyempit, tidak disalahkan tukang gali Pak Ustadz. Oh gitu ceritanya. Ya, begitu digali, hujan, keluar mata air. Diambil mesin penyedot air. Alhamdulillah sudah jenazah datang. Lagi ke atas. Sudah sore mau azan maghrib. Gimana ini? Akhirnya inisiatif keluarga suruh pulang aja dulu Pak Ustadz. Suruh pulang. Keluarga pulang. Supaya apa? Supaya jenazah ini kami timpa pakai batu. Karena kalau tidak ditimpa ngapung di atas. Sudah malam. Nanti kalau dibiarkan besok perutnya membusuk, menggelembung.
Akhirnya ditimpa pakai batu. Masuk. Tahan kan Gus. Mana nama besar? Mana jabatan? Mana kekuasaan? Abdul Somad punya Instagram? Punya. Ada Instagram Ustaz? Ada. Berapa followernya sekarang? 8 juta. 8 juta. Tapi kalau Abdul Somad mati, datang yang 8 juta itu ikut masuk ke dalam. Tak ada. Matilah kau sendiri Abdul Somad. Datang jamaah menangis. Ustaz, begitu cepat kau mati Ustaz. Kau sedih kenapa? Enggak sempat selfie kemarin. Tapi kemarin waktu Ustaz ceramah kau sempat gini-gini. Fotonya enggak jadi. Pas dicetak nampak tim UAS. Apa maknanya? Tidak ada yang kekal abadi. Betul. Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau berikan 2 sak semen untuk pondok pesantren daya. Kalau pernah kau buatkan yang kaya, kasihlah duitmu. Saya tidak kaya Pak Ustadz. Datang kau ke sana. Sapu kepala anak yatim. Tak bisa ngasih duit. Belikan nasi bungkus. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim. Ya. Berapa anak yatim sini? Saya bawa nasi bungkus nih. Ada 200 orang. Keluarkan. Saya mau makan siang dengan mereka. Semuanya? Enggak. 3 orang aja. Kita enggak kaya. Mereka yang kaya-kaya iyalah. Kita bawa 2 bungkus. Dia sebungkus, kita sebungkus. Kita makan. Sebelum makan kita foto dulu ya. Streaming pula tuh. Alhamdulillah siang ini santunan anak yatim. Kawan-kawan. Banyak yang kau santuni. Enggak, satunya. Mewakili aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Setelah kau kasih makan, kau sapu kepalanya. Habis itu, kenapa kau usap kepalanya? Karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dia rindu kasih sayang. Maka kau sapu kepalanya. Yang kau santuni itu anaknya, bukan maknya. Jangan duit itu dibawa pulang ke rumah semua. Mampir ke warung. Warung siapa? Warung saudara kita. Warung dekat rumah kita. Yang sana warung besar. Dia mau cari kaya. Yang warung dekat rumah ini untuk cari makan. Ibu, bungkuskan beras 5 kilo. Gula 1 kilo. Kopi jangan lagi ada di rumah. Bungkus semua. Bawa pulang ke rumah. Apa kenapa belanja banyak-banyak? Untuk kita satu aja, Ma. Yang ini untuk apa? Untuk anak yatim di belakang. Kau yang antar, pergi antar. Kenapa bukan Bapak yang antar? Kau mancing-mancing ya? Nanti kalau aku yang ngantar, mak anak yatim itu cantik, kau marah pula. Kau jangan mancing, aku suka terpancing ini. Jangan Bapak yang ngantar. Nanti Bapak yang ngantar, ditanya sama Ibu, kenapa Abang yang ngantar? Kata Ustaz Somad, saya juga yang disalahkan orang. Padahal saya tak salah. Orang aja salah paham. Makanya tonton video ini sampai selesai. Jangan cuma potong 2 menit. Tahu betul tak ada giga, tak ada duit 4 giga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pernah kau sholat berjamaah di masjid, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah cantiknya karpet. Karpet masjid mana yang dipinjam nih? Jangan nanti keluar rekaman Ustadz Somad menginjak-injak karpet. Ini memang karpet masjid, tapi aku tidak menaikkan sepatu kemari. Ini untuk ceramah, ini untuk pengajian. Maka Masya Allah, kau kasih 1 gulung. Di rumahmu karpet sudah bertimbun. Banyak. Mati kau tinggal. Kenapa tak kau belikan 1 gulung bawa ke masjid? Assalamualaikum jamaah masjid. Ini saya kasih 1 gulung untuk DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah lagi. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Pak, kami tidak perlu karpet. Karpet kami sudah banyak. Kami tidak perlu AC. Karena di Takengon sudah dingin. Yang kami perlu adalah keluarkan perda supaya anak kami bisa sekolah dapat pendidikan agama. SMP siap makan pulang.
Pelajaran agamanya PAI, pendidikan agama Islam. Di situ akidah, di situ bahasa Arab, di situ akhlaknya, di situ nahunya, di situ sorabnya. Mau jadi apa anak-anak kita? Oleh sebab itu SMP tanggung jawab siapa? Bupati, wali kota. SMA tanggung jawab gubernur. Makanya kalau ada anak SMP masuk neraka, itu bupati ditanya di hadapan Allah SWT. Oh, Ustadz nyindir Pak Bupati. Tidak. Saya penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Saya to the point aja. Ngapain saya ngomong depan orang banyak? Bagus saya ngomong langsung. Ustadz tolong sindirkan. Apa yang mau disindirkan? Ini ada orang kaya udah nyumpang tapi duitnya dimintanya balik. Oh, ceramah lah saya. Allah aidu ilahi bati. Orang kaya yang mengambil sedekahnya kal kalbin ladzi ya'udu ila qayhi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Begitu selesai ceramah, mantap ceramah Ustaz tadi berapi-api. Terus yang disindir tak datang Pak Ustaz. Bukan begitu cara ceramah. Ceramah itu tak mempan sindir menyindir. To the point. Kita kasih tahu. Ini ada santri. Ini ada pendidikan agama. Maka di akhirat nanti banyak orang-orang yang punya jabatan. Ketika ditanya Allah. Berapa lama kau jadi pejabat? 5 tahun, 10 tahun. Apa yang pernah kau buat? Ada pesantren kau buat? Ada guru agama kau tolong? Ada daya kau bantu? Ada anak tahfiz Quran yang kau datangi? Tidak ada. Kenapa kau tidak ada? Karena Ustadz tidak pernah menyampaikan itu. Takut pejabat tersinggung. Ustadz kalau ceramah apa? Judul ceramah kita sabar. Bu, sabar ya. Sabar bu. Laki ibu dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Yang namanya sabar itu adalah sabar menahankan duit, tidak jadi beli tas kulit, tidak jadi beli koper mahal, tidak jadi beli gelang emas. Sabar tidak beli macam-macam. Demi apa? Untuk membayar sekolah anak yatim di Dayak selama setahun. Itu yang namanya sabar. Itu sabar. Itu baru sabar. Ini tanah 20 hektar bisa ditanam kopi, bisa ditanam semangka, bisa ditanam cabai, bisa ditanam macam-macam. Tapi sabar, sabar, sabar untuk menerima pahala. Sabar untuk tidak dapat untung dunia. Wakafkan, itu baru sabar. Bukan sabar. Kau kenapa tak pernah? Itu bukan sabar, letoy. Loyo, lunglai, mati. Ustadz Somad kalau sebelum ceramah gayanya macam mau mati. Tapi begitu sudah dapat jas semangat. Iyalah. Dan macam tak tahu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan ini tanggung jawab kita bersama. Ibu, pesantrennya sudah ada. Dayahnya sudah ada. Anaknya sudah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan maghrib. Nah, pergi ke masjid. Masjid. Pergi ke masjid. Sampai isya nanti ngaji di sana. Mama enggak ke masjid. Mama udah dewasa. Ayah enggak ke masjid. Ayah sibuk. Kau pergi. Enggak bisa. Anak-anak ini perlu suri taulah. Ini banyak ini ibu-ibu ngantar anak ke masjid pakai celana pendek. Tapi di Aceh tak ada. Di Aceh tak ada perempuan pakai celana pendek. Pramugari aja pakai celana panjang. Pramugari kalau sudah masuk Nangro Aceh Darussalam, roknya pendek, tapi kaos kakinya panjang. Ustaz tahu dari mana? Ketahuan pula. Saya tidak nengok, tetengok aja. Saya tidak sengaja nengok. Saya sengaja tak nengok, sudah mau turun di tangga, datang dia. Ustaz, selamat jalannya. Kan tak mungkin orang senyum tak kita balas kan? Kok selesai balas? Nampak sedikit. Ustadz Somad ceramah, mereka tak peduli. Pakailah jilbab. Pakailah kain panjang.
yakin saya di pesawat itu ceramah. Masuk pesawat, Assalamualaikum warahmatullah. Gak mungkin. Siapa yang bisa merubah aturan itu? Yang bisa merubah aturan orang yang punya kekuasaan. Peraturan daerah Nangrung Aceh Darussalam. Pesawat apapun yang masuk kemari mesti pakai jilbab. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ustaz Somad, kita akan adakan pelayaran kapal. Orang Malaysia ngajak saya. Nanti Ustaz ceramah dari Kuala Lumpur. Kita akan berlayar menuju Pulau Sabang. Apa nama pelayarannya? Titanic Syariah. Kapal terombang ambing, dipukul ombak, diempas gelombang. Ustadz nanti akan ceramah di atas kapal pesiar. Kita akan tahajud bersama. Tapi Ustadz, kapal-kapal pesiar tidak ada berani masuk ke Sabang. Kenapa? Karena di sana khamar tidak boleh masuk. Mereka cerita tentang kelebihan Aceh. Di sana tuh Ustadz, di Sabang itu khamar tak boleh masuk. Perempuan pakai rok pendek tak boleh masuk. Pokoknya harus syar'i. Dalam hati saya, aku pula mau kalian aja. Udah ceramah di sana, tapi saya pura-pura bodoh aja. Oh, jadi gitu di Sabang tuh ya. Iya Pak Ustadz, mantap lah itu ya. Saya udah ceramah di Sabang. Sudah jumpa dengan Pak Wali Sabang. Diceramah di tempat di pelabuhan. Akan mendarat di sana. Bangga kita. Orang bercerita tentang kelebihan Sabang. Ustadz dari mana? Saya dari Riau. Tapi Sabang itu masih satu pulau sama saya. Sumatera juga. Pulau besarnya Sumatera. Bangga kita menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena ada satu daerah yang menerapkan syariat Islam. Maka ini mesti kita jaga. Lewat apa? Anak-anak yang berilmu, yang beriman, yang beramal. Dan anak-anak itu sekarang hadir malam ini. Itu dia. Itu anak-anak itu. Anak-anak. Itu anak-anak. Nampak saya. Itu anak-anak. Yang pakai kemeja, pakai peci. Itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos itu dinas pendapatan. Bapak Ibu boleh ketawa malam ini. Tapi nanti Bapak Ibu baru tahu. 20 tahun akan datang. Anak Bapak Ibu pulang dengan seragam tentara. Pulang dengan seragam polisi. Mengetuk kamar ibu membangunkan sholat subuh. Mama, papa, papa. Jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah, ya bangun ya. Anakku memang polisi Pak Ustadz. Anakku memang tentara Pak Ustadz. Tapi dia yang membangunkan kami sholat berjamaah. Kenapa dia polisi? Kenapa dia tentara? Tapi tak tinggal sholat berjamaahnya. Allah bisa karena biasa. 6 tahun jadi dayah dibiasakan. 6 tahun jadi pesantren dibiasakan. Di mana pesantrennya? Itulah di tanah 20 hektar tadi. Ujung-ujung ceritanya ke situ-situ aja Ustaz Somad. Maksud cerita saya, yang punya tanah luas tambahlah lagi. Tak cukup hanya satu pesantren saja. Harus ada 1000 dayah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba. Setuju? Kan cuma setuju aja, keluar duit. Ini kalau setuju. Takbir Allah. Pas nanti lewat kotak sedekah. Biasanya saya kalau ceramah di mana-mana tuh ada penggalangan dana. Malam ini kenapa tak ada? Rupanya orang Takengon tidak main lagi pakai receh-receh. Orang Takengon itu langsung transfer banking. Langsung. Sudah terkirim. Begitu nengok reportnya menangis. Kok nangis kenapa? Salah ketik. Ku sangka 100.000 rupanya 10 juta. Dia tak tahu yang salah ketik itulah yang akan menyelamatkan engkau dari neraka jahanam.
10 juta yang kau salah kirim ke daerah itulah yang akan menolong engkau. Adapun rumah yang kau bangun 10 miliar, besar. Rumah yang besar itu akan dijual oleh istrimu, dibagi anak-anakmu, dan mereka akan pakai untuk liburan berjemur ke pantai. Iya, kalau dulu kau didik anak-anakmu pendidikan agama, mereka jual harta warisan. Mereka ziarah ke makammu berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Datang istrimu menggandeng suaminya bronis, brondong manis. Ziarah ke makammu. Ini makam siapa yang? Makam suami yang lama. Kau hanya tinggal kenangan masa lalu. Tidak apa-apa. Masih syukur dia mau ziarah. Ada yang lebih parah lagi. Dapat harta warisan, dibelikannya suami yang baru itu moge, motor gede. Sore-sore mereka jalan-jalan sore. JJS. Jalan-jalan sore. Saking kan kuatnya pegangan, suaminya nanya, mana makam suamimu yang lama? Tuh. Sekarang dia berkata, abang jangan pergi lama-lama ya, buah hati belayan jiwa, setengah nafasku pergi. Begitu kau mati, semuanya hanya tinggal gombal belaka pret. Ustadz provokator. Gara-gara ustadz lah rusak hubungan kami. Yang kubicarakan ini fakta, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saya ceramah malam ini cerita sana cerita sini, tapi kesimpulannya bisa diambil kan? Insya Allah. Kalau di tempat lain saya ceramah pakai poin. Adapun ceramah saya malam ini ada 5. Yang pertama, yang kedua. Tapi di Takengon tak perlu. Kenapa? Karena masyarakatnya cerdas, bisa menyimpulkan sendiri. Begitu selesai pengajian, berapa kesimpulan kau? 5. Kau 7. Kau lain. Terserah aku lah. Kuping aku. Yang otak-otak aku. Kenapa kau ikut-ikutan? Tak perlu kelahi gara-gara ini. Persatuan kita sudah sama. Yang penting semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu ada yang mengatakan sholat subuh sunat. As-salat tu khairum minan naum. Tarik selimut. Bang, ke masjid bang. Sholat subuh itu sunat aja. Tidak ada semuanya. Apa bukti pengajian malam ini berhasil? Pengajian malam ini berhasil bisa dilihat bukan ramainya stadion malam ini. Pengajian malam ini berhasil adalah ketika sholat subuh besok ramai berjamaah. Amin. Tengok besok. Besok sholat subuh, foto, kirim ke FB masing-masing. Keadaan sholat subuh ini melipat 2 kali lipat. Mantap. Tapi kalau yang sholat subuh besok tetap pemain inti. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak mendengar pengajian Ustaz suami saya itu sekarang Ustaz sholat duhanya pun pakai kunut. Saya tengok di kamarnya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Abang sholat apa bang? Subuh. Gimana sholat subuh jam 8? Tutup gorden, matikan lampu, gelap-gelapkan sikit, sholli fardhu subh. Na'udzubillah. Tapi kita bangga. Anak-anak muda. Kenapa kau lambat sholat subuh? Tadi malam pengajian. Pengajian siapa? Ustaz Somad. Jadi kau lambat ini gara-gara Ustaz Somad? Iya. Saya pula dijadikannya kambing hitam.
Pandai kau mencari-cari alasan. Ini kamera ini. Ini kamera. Cuman kadang kamera tuh ada yang pakai lampu macam tadi. Ini yang belum lunas, tak ada lampu. Ustadz nih ngomongnya menyinggung perasaan. Saya menengok Ustadz Somad nih benci tapi rindu saya. Macam sambal belacan. Podas dia, tapi sedap. Artinya apa? Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan pernah singgung perasaan. Kau singgung perasaan sekali, seumur hidup wajahnya akan berbekas di hati. Betul? Saya tak bisa maafkan dia Pak Ustaz. Sudah datang ke rumahnya, tak bisa saya datang. Mau kuludahi aja mukanya. Oleh sebab itu kata-kata kita. Man kasura kalamuhu kasura satu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Satu stadion ini, siapa yang paling banyak salahnya? Semua dah menunjuk ke saya. Ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Ini berlaku pada isi ceramah, bukan sendal hari Jumat. Banyak orang sholat Jumat pulang hilang sendalnya. Kenapa hilang? Sesuai dengan pesan Ustaz Somad. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kalau hitung-hitunglah berapa banyak orang tersinggung dengan saya. Dari mulai turun mobil dengan Pak Bupati tadi. Berapa kaki yang terinjak. Berapa tangan yang sudah mengulur. Sudah mau sampai. Salam-salam. Dalam hatinya. Wah, sakit hati. Sakit hati. Sampai hati Ustaz Somad. Saya mau datang kemari nih Ustaz. Dari pagi tadi saya sudah menunggu. Begitu tangan kuulurkan. Kau kenapa cepat betul datang? Salah jadwal. Begitu tangan mau kuulurkan tadi. Kami tak ada duit untuk di hotel. Kami nginap di masjid Ustaz. Begitu tangan mau kuulurkan. Tiba-tiba ditepiskan. Menengokmu pun tak boleh. Sombong sekali Ustaz. Menuntut dia di pengadilan Allah. Di mahkamah Allah. Maka berapa banyak orang tidak masuk surga. Bukan karena tak sholat. Bukan karena tak puasa. Tapi karena menyinggung perasaan, merusak hubungan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abu Somad? Selesai. Lebih baik kita minta maaf di sini daripada kita mencari dia di akhirat. Betul? Makanya kalau ada apa-apa minta maaf langsung. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi begitu saya minta maaf, jangankan mulutnya menyaut, hidungnya pun tak menyaut. Hidung memang tak bisa menyaut. Sombong dia Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting kau minta maaf. Saya sudah ketuk pintu rumahnya. Keluar dia. Anjing herder keluar. Nggak penting. Yang penting kau datang minta maaf. Assalamualaikum saudaraku. Aku minta maaf. Nah, masalah dia mau maafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kau bilang pula di depan dia. Aku minta maaf. Masalah kau mau atau tidak itu bukan urusan. Yang penting aku udah minta maaf. Masalah itu urusan kau sama Allah. Jangan makin marah lah dia. Datang aja bilang aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah masalah hati. Kalau masalah duit tak bisa. Jangan kau bilang aku minta maaf ya utang gue kemarin. Oh tak bisa. Mesti kau bayar. Ini jangan orang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Haji. Sehat Pak Kades. Sehat Pak Kadus. Kau bayar utang. Udah selesai kemarin. Oh tak bisa. Harus kau bayar. Segenggam saja yang haram kau makan. Sejengkal tanah kau geser. Sejengkal tanah sempadan. Sejengkal tanah perbatasan. Nih, kau geser sejengkal. Maka 7 lapis tanah akan melilit leher. Sab'i aradin. 7 lapis tanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sejengkal tak pernah. Terus semeter saya tinggal. Siap-siaplah kau di akhirat. Nauzubillah. Kita ini jangan sombong. Jangan angkuh. Kami tak ada angkuh, kami di bawah. Yang sombong angkuh kan Ustaz Somad. Tinggi betul tempat dia ceramah. Jarang-jarang ceramah setinggi ini. Gampang terasa. Makanya dari tadi saya berpegang aja takut jatuh. Kenapa Ustaz tak pegang? Ini jaim, gaya gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sebelah sana
Rupanya ada jamaah juga yang mendengar. Apa yang ada di sana? Rupanya jamaah juga ada mendengar. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Di tengah para alim ulama. Karena ulama memang mesti di tengah. Tidak condong kiri, tidak condong ke kanan. Dia memperjuangkan umat. Dia berada mengayomi, melindungi umat. Tempat bertanya, suluh di tengah gelap. Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tempat minta petunjuk ketika tidak tahu. Fas'alu ahla zikri. Tanyalah para ulama kalau kamu tidak tahu. Rusak AC mobil. Tanya servis AC. Rusak knalpot motor. Tanya tukang jual knalpot. Tapi kenapa ketika tidak paham agama, kau baca sendiri, kau renungkan sendiri, kau terjemahkan sendiri, kau pahami sendiri, kau nyasar sendiri, kau sesat sendiri. Saya tidak perlu tanya-tanya kepada Abu Abi Tengku di pesantren di Dayak. Saya cukup baca Quran sendiri, saya pahami sendiri. Kalau gitu nanti kau naik pesawat tak usah pakai pilot. Kau maju sendiri, kau terbangkan sendiri. Kita harus tanya kepada ahlinya. Oleh sebab itu beruntung orang di Aceh ini. Kenapa masih banyak para abu, para abi, para tengku, tuan guru, alim ulama. Maka manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kalau ini kita jaga dengan baik. Yang punya kuasaan berjihad menolong agama Allah dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Yang punya pistol dengan pistolnya. Yang punya tanda tangan dengan tanda tangannya. Yang punya harta dengan hartanya. Perempuan dengan kelembutan mendidik anak-anaknya. Anak-anak dengan bakti pada orang tuanya. Maka insya Allah kita semuanya akan mati dalam keadaan husnul. Kita berpisah. Saya akan melanjutkan perjalanan besok hari Jumat, hari Sabtu, Sabtu malam Ahad terakhir di Singkil. Dari Singkil kami ke Medan, dari Kuala Namu akan pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tidak pernah bercerai karena Bapak Ibu dari Takengon tetap mendoakan. Doa tak banyak untuk Abdul Somad. Matikan Ustadz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Cepat aja deh kita mati. Baru ceramah 80 menit. Udah amin. La ilaha illallah. Itu membisikkan ke laki. Yang belum punya anak, ibu bisikkan. Makanya nanti pulang kalau agak-agak demam bapak itu bisikkan langsung. Lah, belum lagi. Demam-demam puyuh aja pun aku udah kau bisikkan. Pergi ke ruang ICU. Ini banyak saya tengok orang jenguk di rumah sakit. Nggak boleh ramai-ramai di ruang ICU ya. Ganti-gantian. 2 orang paling banyak. Kata security. 2 orang silakan. Sampai di dalam bukan dia la ilaha illallah. Dalam macam nengok kucing. Kasihan. 3 anak yang cerdas-cerdas. Yang satu profesor. Yang satu dokter. Yang satu hebat. Kaya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang satu ini menengok orang tuanya dengan meleleh air mata. Ayah. Yang satu menyanyi. Ayah, dengarkanlah. Aku ingin berjumpa. Karena selalu dibawa ke karaoke. Yang satu ini pula tak tahu mau berbuat apa. Coba kalau anaknya dulu tahfiz Quran. Maka dia akan membuka Quran digital. Tak perlu pakai Quran digital dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ustaz Abdul Somad masuk ke ruang ICU. Dengar suara sayup-sayup dari jendela pintu ruang ICU. Ada orang baca Yasin di dalam. Ya Ustaz. Anak siapa? Itu anak Pak Fulan. Begitu ditengok. Rupanya HP. Mana anaknya yang baca Yasin tadi? Ya, aku tak pandai baca Quran. Ini ku kirimkan suara MP3 aja ya. Jangan sampai Bapak Ibu boleh tersenyum hari ini, tapi itu bisa terjadi pada anak kita. Betul? Bisa terjadi pada menantu cucu kita.
Nakanya yang sudah baik-baik, laki-laki yang sudah baik-baik ini, kalian yang sudah baik-baik, insya Allah kalian dipertemukan Allah dengan gadis yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Ini dia tak tahu bininya di samping. Awas kau balik nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian rusak kehormatan anak gadis perempuan yang baik-baik ini. Di Aceh alhamdulillah, siapa yang menjaga mereka? Wilayah Hisbah, polisi syariah. Saya pulang ceramah di taman kota malam Ahad, Sabtu, malam Minggu. Anak lajang, anak gadis duduk makan jagung bakar cekikikan. Mau saya rukyah aja dah saya. Mau saya buka. Tak mungkin saya turun ceramah. Tak mungkin saya buka kaca mobil turun saya di taman. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Tak mungkin. Siapa yang bisa melakukan ini? Lagi-lagi kekuasaan. Oleh sebab itu maka berikan kekuasaan amanah kepada orang yang akan menolong agama Allah. Berikan harta, berikan jabatan, berikan pertolongan. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki kamu. Yang Ustaz tengok itu apa? Gambar saya di layar tuh. Mantap apa tidak? Mantap kata mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai juga kita 90 menit lebih kurang. Insya Allah pertemuan kita malam ini bernilai amal soleh insya Allah. Amin. Setiap langkah kaki mengangkat derajat, menghapus dosa. Mati ibu malam ini. Ustaz ini setiap mati ibu aja. Oke, kita gali. Mati bapak malam ini. Setuju, Bu? Pulang ceramah, minum kopi, mati. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna diminumnya. Kata Allah Ta'ala, hai malaikat, tolong kau putar rekaman telinganya. Apa yang terakhir didengarnya tadi malam? Datang malaikat, diputar rekaman telinga. Dengar. Assalamualaikum. Yang terakhir didengarnya adalah ceramah Abdul Somad. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Itu keluarkan rekaman apa yang pertama terakhir didengarnya malam tadi. Di mana dia tadi malam terakhir? Dugem. Tahu dugem? Duduk gemetar. Orang dugem itu sebelum masuk ke dalam berkipas gitu. Kalau sudah mabuk dia, kipas itu diam kepalanya kok. Hancur anak-anak muda kita, hancur masa depan mereka. Ibu yang itu meninggal dunia. Coba putarkan rekaman telinganya. Apa yang terakhir dia dengar tadi malam? Salatullah. Salawat dia ya Rasulullah. Masukkan dia ke surga. Apa yang terakhir dengar lagu tadi malam? Patutlah anaknya tuyul. Emaknya kuntilanak. Lagunya semua. Oleh sebab itu kalian kalau mau dapat anak yang soleh, kalian kalau mau selamat, carilah perempuan-perempuan yang pengajian malam ini. Ini tidak sia-sia yang saya sampaikan ini. Kalian boleh menganggap ini bercanda, enggak apa-apa. Nanti kalian baru tahu. Carilah perempuan yang suka pengajian. Perempuan yang menahankan walaupun dingin, walaupun duduk di atas tanah, tak pakai karpet, udah masuk angin. Enggak apa-apa. Pulang dari sini ambil apikson. Insya Allah dia baik. Dia akan menjaga anak-anak kalian. Pergi kalian memetik kopi. Pergi kalian mencari nafkah. Pergi pagi pulang petang.
Dia akan menjaga anak kalian dengan mengajarkan yang baik-baik. Sehingga nanti kalian akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena ada perempuan yang luar biasa menjaga. Inilah dia. Oleh sebab itu nanti ketika anak kalian dewasa, anak bertanya, mama, 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 mama. Ya, mama gimana ketemu dengan papa dulu? Waktu itu ada pengajian. Gimana? Di stadion. Nampak ayah? Ayah kau tak nampak, dia hitam gelap. Terus gimana mama bisa jumpa sama papa? Pas selesai acara semua sibuk. Lalu kemudian mama mau ngambil sendal, belaga sama kepala bapakmu. Tuh, pas kami mau ngambil sendal. Itulah kisah selanjutnya, Mak. Itu cerita kami aja lah. Mau tahu aja anak-anak. Sana buat PR. Indah ceritanya. Indah ceritanya. Kenapa? Karena jumpa di pengajian sekarang tak banyak ibu yang bisa bercerita indah pada anaknya. Mama, 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 ya. Gimana jumpa sama ayah dulu? So, aku tanya, tangkap satpam kami. Alhamdulillah. Anak muda, anak lajang. Besok hari Jumat. Habis hari Jumat hari Sabtu. Dipakainya lah motor yang knalpotnya sudah dikhitan 2 kali. Kalau ada orang tua mau sakit sakaratul maut, mati kontan. Sore-sore sudah datang jam 5 sore. Bu, saya bawa anaknya ya. Bawa lah, bawa. Kami balik jam 12, nggak apa-apa, bencong aja pulang pagi, Pak. Ini harus kita jaga. Tapi menjaga ini harus sama-sama. Wilayah hisbahnya tegas. Bapaknya tidak jantan. Bapak yang tidak punya keperkasaan untuk menjaga anak gadis, Pak. Mohon maaf, Bapak potong aja kasih ke ayam. Tak ada gunanya kau jadi laki-laki. Itu makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi perempuan. Harus ada kerjasama. Kerjasama antara siapa? Ikapda, Ikat, masyarakat Blangkolak 1. Bekerja sama semuanya. Barulah terwujud acara yang besar. Siapakah di antara kita yang masuk surga? Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 90 menit kita bersama. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokah kepada kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman